Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mengetahui bahwasanya Fir'aun merupakan orang yang sangat bodoh. Karena Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan, berlaku sombong, kejam, dan juga sewenang-wenang. Perilaku Fir'aun tersebut mengantarkannya kepada azab Allah yang sangat pedih. Walaupun demikian, banyak perbuatan kebodohan Fir'aun yang ditiru oleh orang zaman now. Bahkan, orang zaman now menganggap perbuatan itu adalah tren. Lantas perilaku kebodohan Fir'aun seperti apa yang ditiru oleh orang zaman now? Dan berikut adalah beberapa kebodohan Fir'aun yang banyak ditiru oleh orang zaman now. 1. Sewenang-wenang, kejam, dan juga berbuat kerusakan di bumi. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Qasas ayat 4. Jika kita melihat di era sekarang, perbuatan merusak bumi dan sewenang-wenang terhadap peraturan sudah banyak dikerjakan oleh para penguasa. 2. Angku. Angku merupakan sifat yang suka memandang rendah orang lain. Karena sifat angku inilah, iblis terusir dari surga dan terlaknat hingga hari kiamat. Karena sifat angku inilah, Fir'aun ditenggelamkan dan jasadnya dipermalukan sebagai ibrah manusia sejagat. Dan juga karena angku inilah, sepupu Nabi Musa yakni Qarun ditenggelamkan di perut bumi berikut harta dan juga kekayaannya. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas jika kita merasa angku kepada orang lain. 3. Melampaui batas dalam memerintah. Contoh kecil melampaui batas dalam memerintah sering kita dapati ketika menjadi seorang kepala keluarga atau seorang ibu di dalam keluarga. Kebanyakan mereka akan menuntut anaknya yang masih bersekolah untuk menjadi juara 1 dalam kelasnya. Padahal seorang anak pasti bisa unggul dalam satu bidang saja, tetapi lemah dalam bidang lainnya. Jadi, sebagai orang tua, tidaklah pantas untuk memaksa seorang anak untuk menjadi juara 1 di kelasnya. 4. Dusta dan enggan menerima sebuah kebenaran. Fir'aun merupakan orang yang tidak mau menerima sebuah kebenaran akan ayat-ayat Allah yang disampaikan Nabi Musa pada masa itu. Sehingga Fir'aun dan para pengikutnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Menyesatkan kaumnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Al-Quran Surat Toha ayat 79. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan suka menyesatkan orang lain dengan berkata dusta atau bahkan berbohong, sekalipun hanya untuk sebuah candaan. 6. Tidak percaya dengan balasan atau azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun telah diperintahkan oleh Allah melalui beberapa musibah yang ditimpakan kepadanya. Misalnya saja adalah musim kemarau yang panjang, angin topan, hama belalang yang menyerang tanaman, katak yang berhamburan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, Fir'aun juga belum sadar dan menganggap bahwa semua itu musibah yang terjadi hanyalah karena pergantian musim dan cuaca saja. 7. Zalim. Dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya
maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya, dan semua adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 54. 8. Menganiaya dirinya sendiri. Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu, tiadalah bermanfaat sekalipun kepada mereka sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah. Di waktu azab Tuhanmu datang, dan sesembahan-sesembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Al-Quran Surat Hud ayat 101. 9. Takabur dan sombong. Takabur dan sombong merupakan salah satu paket yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takabur merupakan arti membanggakan diri sendiri, baik dalam harta, kemampuan, dan ilmu pengetahuan, sehingga orang yang takabur akan memandang dirinya lebih sempurna dan lebih pintar daripada orang lain. 10. Fasik. Fasik merupakan arti keluar dari jalan yang benar. Contoh fasik dalam kehidupan sehari-hari yakni tidak menjalankan sholat wajib 5 waktu. Merupakan perbuatan riba yang sangat besar dosanya dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan fasik lainnya merupakan perbuatan yang sangat diharamkan. Namun di era sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut. Astaghfirullahaladzim. Itulah 10 perilaku kebodohan Fir'aun yang ditiru oleh orang zaman now. Semoga kita bukan termasuk salah satu dari orang tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam riwayat hadis disebutkan bahwa ada suatu perbuatan yang lebih buruk dari perbuatan iblis dan Fir'aun. Perbuatan tersebut adalah orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis dikatakan bahwa seorang muslim itu tidak boleh tidak saling menegur atau memutus hubungan selama lebih dari 3 hari. Di antara kemuliaan-kemuliaan orang yang memberikan maaf orang lain, yang pertama adalah ia akan mendapat ketenangan batin. Yang kedua, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menunjukkan kualitas dirinya. Kelima, mengangkat derajat. Keenam, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, mengambil sebuah pembelajaran. Kedelapan, mengajarkan rasa simpati dan empati. 9, pikiran menjadi sehat dan tubuh juga sehat. 10, pengingat untuk diri sendiri. Ke-11, mendapatkan kemuliaan diri. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah dan para sahabat serta orang-orang soleh agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Amin. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.